Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi lagi terkait dengan materi sistem endokrin. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Sistem endokrin adalah sistem terkontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Organ yang termasuk dalam kelompok sistem endokrin ada 9. Yang pertama yaitu kelenjar pineal, kemudian kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar ovarium pada wanita, serta kelenjar testis pada laki-laki. Mari kita mengenal apa sistem endokrin itu. Sistem endokrin bertindak mirip seperti sistem saraf, yaitu untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas sel-sel tubuh. Nah, sistem endokrin akan mempengaruhi aktivitas metabolisme tubuh melalui hormon yang diangkut di dalam darah. Meskipun demikian, respon pada sistem endokrin itu jauh lebih lambat, tetapi lebih tahan lama dibandingkan respon yang dihasilkan oleh sistem saraf. Contohnya, pada saat kita takut, kita akan mengeluarkan hormon adrenalin. Nah, pada saat ketakutan kita hilang, hormon adrenalin itu masih mempengaruhi denyut jantung. Sehingga meskipun objek yang kita takuti itu sudah hilang, tapi denyut jantung kita masih berdegup dengan kencang. Itu adalah respon yang dipengaruhi oleh hormon. Sedangkan kalau respon yang dipengaruhi oleh saraf, ketika objek yang ditakuti itu sudah hilang, maka kemudian saraf akan berhenti menstimulus organ-organ yang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang endokrinologi, maka kita berbicara tentang ilmu terkait dengan hormon dan organ-organ endokrin. Yang mana tadi sudah disebutkan di awal bahwa terdapat 9 organ endokrin di dalam tubuh. Sistem endokrin akan mampu mengatur proses dalam jangka panjang, seperti misalkan proses pertumbuhan, proses perkembangan, proses reproduksi, proses pemeliharaan elektrolit, air, dan keseimbangan nutrisi di dalam darah, kemudian meregulasi atau mengatur metabolisme sel, serta keseimbangan energi, serta mengatur mobilisasi atau pergerakan sistem imun di dalam tubuh. Nah, sistem endokrin akan menggunakan pembawa pesan kimia atau chemical messenger sebagai penyampai informasi dan instruksi antar sel. Nah, jadi pesan kimia ini sebagai pembawa pesan serta sebagai pembawa perintah ke sel-sel yang menjadi targetnya. Komunikasi antar sel itu terdiri dari 3 jenis, yaitu komunikasi langsung, komunikasi parakrin, serta komunikasi endokrin. Komunikasi langsung atau direct communication merupakan pertukaran ion dan molekul antara sel-sel yang berdekatan
dengan melewati gap junction. Nah, komunikasi ini terjadi antara dua sel dari jenis yang sama. Sifatnya sangat spesifik dan biasanya relatif jarang terjadi. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi parakrin. Komunikasi ini menggunakan sinyal kimiawi untuk mentransfer informasi dari sel ke sel yang lain. Nah, ketika teman-teman belajar tentang komunikasi parakrin, teman-teman bisa mengingat bagaimana asetilkolin sebagai neurotransmitter atau penyampai pesan itu berkomunikasi ke sel otot untuk menyampaikan atau meneruskan impuls dari saraf ke otot sehingga bisa menyebabkan atau memerintahkan otot itu untuk berkontraksi. Berikutnya adalah komunikasi endokrin. Komunikasi endokrin ini adalah komunikasi dengan melepaskan bahan kimia berupa hormon ke dalam aliran darah, yang mana komunikasi ini biasanya dapat mengubah aktivitas metabolisme di banyak jaringan dan organ secara bersamaan. Di dalam tubuh kita terdapat kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Apa perbedaan keduanya? Kelenjar eksokrin merupakan zat non-hormonal seperti keringat, air liur, kemudian air mata, dan lainnya, yang mana kelenjar ini memiliki saluran untuk membawa sekresi ke permukaan membran. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon, dan kelenjar endokrin ini hanya sedikit yang memiliki saluran. Contoh dari kelenjar endokrin seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal, dan lainnya. Sedangkan hipotalamus merupakan organ neuroendokrin. Artinya, organ ini bisa berfungsi sebagai pencetus perintah dari saraf dan bisa mencetuskan perintah dari endokrin atau hormon. Beberapa organ memiliki fungsi eksokrin dan juga memiliki fungsi endokrin. Contohnya seperti organ pankreas, organ gonad ataupun kelamin, yaitu ovarium dan testis, plasenta, dan lainnya. Jaringan dan organ lain yang mampu menghasilkan hormon tetapi bukan termasuk dalam kelompok kelenjar endokrin atau organ endokrin, yaitu seperti sel-sel adiposa, timus, kemudian sel di dinding usus halus, lambung, ginjal, dan jantung. Di dalam sistem endokrin kita akan mengenal yang disebut sebagai sel target. Sel target itu merupakan sel spesifik yang memiliki reseptor yang diperlukan untuk mengikat dan membaca pesan dari si hormon tersebut. Hormon itu dapat mempengaruhi jumlah reseptor dari sebuah sel. Kita pun akan mengenal apa yang disebut sebagai upregulation dan downregulation. Upregulation adalah sel target dapat membentuk lebih banyak reseptor sebagai respon terhadap kadar hormon yang rendah. Sebaliknya, downregulation adalah sel target dapat kehilangan reseptor sebagai respon terhadap kadar hormon yang terlalu tinggi di dalam darah.
Hormon itu mampu merangsang sintesis enzim atau protein struktural. Hormon juga mampu menambah ataupun mengurangi laju sintesis. Selain itu, hormon mampu menghidupkan atau mematikan saluran enzim atau membran yang ada. Cara kerja hormon itu seperti lock and key atau kunci dengan gembok, di mana hal itu menggambarkan interaksi antara hormon dan reseptor spesifiknya. Hormon itu seperti kunci dan reseptor itu seperti gembok. Apabila hormon dan reseptor itu sudah bertemu, maka akan tercipta lock and key dan akan menimbulkan efek hormon tersebut pada organ target. Nah, mari kita mengenal reseptor dari hormon. Reseptor dari hormon itu terdiri dari dua jenis, yaitu reseptor untuk hormon non-steroid yang letaknya terdapat di membran sel, serta reseptor untuk hormon steroid yang biasanya dia ditemukan di sitoplasma ataupun di nukleusnya. Jadi lebih dalam. Hormon yang non-steroid itu adalah hormon yang dia berasal dari asam amino, seperti turunan asam amino, peptida, maupun protein. Sedangkan hormon steroid itu adalah hormon yang disintesis dari kolesterol ataupun lemak. Contohnya adalah hormon-hormon pada kelenjar kelamin, yaitu hormon ovarium maupun hormon yang dihasilkan oleh testis, serta hormon pada adrenokortikal. Hormon non-steroid itu akan mengikat reseptornya di membran plasma. Hormon ini tidak dapat memiliki efek langsung pada aktivitas di dalam sel target, dan dia akan menggunakan perantara intraseluler untuk bisa memberikan efek mempengaruhi aktivitas di dalam sel target. Oleh karenanya akan terdapat first messenger atau utusan pertama, dan kemudian akan mengakibatkan pesan itu diteruskan ke second messenger atau utusan kedua, yang mana hormon-hormon tersebut dapat bertindak sebagai aktivator enzim, inhibitor, ataupun kofaktor yang dapat mengakibatkan perubahan laju pada reaksi metabolisme. Dalam slide ini menunjukkan bahwa pentingnya second messenger atau pembawa pesan kedua. Pada interaksi antar sel, hormon bertugas mengantarkan sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Sedangkan second messenger itu akan meneruskan sinyal tersebut di dalam sel. Kegiatan ini hanya berlangsung pada hormon-hormon yang dia berbahan protein atau non-steroid. Fungsi dari second messenger itu sudah seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu untuk merelay atau meneruskan sinyal eksternal yang tidak mampu menembus membran sel. Contohnya adalah bagaimana epinefrin dan glukagon itu dapat menyebabkan pemecahan glikogen, yaitu bentuk cadangan glukosa di hepar. Nah, setelah diamati, hormon-hormon tadi, epinefrin dan glukagon itu berikatan dengan reseptor-reseptor di membran plasma sel hepar, yang mana tempat itu juga merupakan memicu pembentukan CAMP, di mana CAMP itu merupakan second messenger yang dibentuk dari senyawa ATP oleh kerja enzim adenilat succinylase. Dengan adanya magnesium yang kemudian akan membentuk suatu kompleks dengan ATP untuk bertindak sebagai substrat untuk reaksi. Hormon yang dapat larut dalam lemak yaitu hormon steroid, contohnya adalah hormon testosteron,
hormon tiroksin atau T3, hormon triodotironin atau T4, dan hormon kalsitonin. Hormon-hormon ini larut dalam lemak dan dapat berdifusi melalui membran sel. Kemudian dia mampu bertemu dengan reseptornya yang ada di sitoplasma ataupun yang ada di inti sel atau nukleus. Nah, organ-organ yang menghasilkan hormon steroid itu adalah organ-organ endokrin dari kelenjar adrenal, dari kelenjar ovarium, dari kelenjar testis, dan dari kelenjar tiroid. Pada gambar di slide ini adalah hormon dan reseptor intraseluler. Hormon ini dapat mengubah tingkat transkripsi DNA di dalam nukleus. Dia juga dapat mengubah pola sintesis protein dan secara langsung dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan struktur dari sel target. Yang termasuk dalam hormon ini adalah hormon steroid yang dihasilkan dari kolesterol, bahan dasarnya kolesterol, dan hormon-hormon tiroid. Kelenjar pituitari atau sering dikenal sebagai master gland atau master kelenjar. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari itu sangat besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh kita. Kelenjar pituitari atau hipofisis disebut sebagai masternya kelenjar karena dia menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain. Seperti dia mengatur kelenjar tiroid, dia menghasilkan hormon untuk mengatur kelenjar tiroid, menghasilkan hormon untuk mengatur kelenjar ovarium, menghasilkan hormon untuk mengatur testis, dan kelenjar adrenal. Kelenjar pituitari itu dikendalikan oleh hipotalamus atau mekanisme saraf. Kelenjar pituitari berperan penting dalam mengatur proses pertumbuhan, datangnya pubertas, metabolisme, dan berbagai fungsi sistem organ di dalam tubuh. Bagian-bagian dari kelenjar pituitari itu terdapat dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ, fungsi sistem reproduksi, fungsi tiroid, serta pigmentasi kulit. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior yang pertama adalah hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH kepanjangan dari adrenokortikotropik hormon. Hormon ini berfungsi merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol dan aldosteron yang membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula supaya tetap stabil. Yang kedua adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan yang berperan dalam meningkatkan ukuran otot dan tulang. Berikutnya adalah hormon perangsang tiroid atau thyroid stimulating hormone atau TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi metabolisme tubuh. Yang keempat adalah hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi mengatur fungsi seksual dan kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Yang kelima adalah hormon luteinizing atau LH. Hormon ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria.
Yang berikutnya adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk merangsang jaringan payudara pada ibu menyusui untuk menghasilkan air susu ibu atau ASI. Bagian pituitari yang lain yaitu lobus posterior, merupakan bagian belakang dari kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yaitu hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah guna mencegah kondisi dehidrasi. Selain itu, lobus posterior juga menghasilkan hormon oksitosin, yang mana hormon oksitosin ini akan berfungsi membantu kontraksi rahim saat melahirkan, juga merangsang produksi dan pelepasan ASI. Beberapa penyakit akibat dari kekurangan atau kelebihan hormon yang dihasilkan pada kelenjar pituitari. Yang pertama adalah defisiensi growth hormone atau kekurangan dari hormon pertumbuhan akan menghasilkan kondisi yang disebut dwarfism, di mana pertumbuhan terhambat, distribusi lemak menjadi abnormal, glukosa darah menjadi rendah beberapa jam setelah makan. Akan terjadi kondisi di mana tubuh menjadi kerdil. Kemudian yang kedua yaitu overproduksi atau kelebihan dari hormon pertumbuhan, dikenal dengan nama gigantisme ataupun akromegali, yaitu pertumbuhan berlebihan atau seperti raksasa. Kemudian kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon akan menghasilkan penyakit yang disebut diabetes insipidus dengan tanda dan gejala poliuri, banyak kencing, kemudian akibatnya akan terjadi dehidrasi, dan pada akibatnya akan terjadi pasien menjadi sering minum. Nah, kemudian overproduksi dari antidiuretik hormon itu akan menjadi sindrom sekresi hormon antidiuretik atau dikenal dengan syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion SIADH, yang mana terjadi peningkatan kadar air atau massa tubuh sehingga tubuh akan menjadi membengkak tapi isinya adalah air. Berikut adalah gambaran di mana hipotalamus akan memerintahkan atau mensekresi beberapa hormon yang dapat mempengaruhi kelenjar pituitari dan akan mengakibatkan kelenjar pituitari itu akan melepaskan hormon yang dapat mempengaruhi organ endokrin lain untuk bekerja. Pada slide ini dikenalkan bahwa terdapat dua kelas hormon pengatur hipotalamus. Yang pertama yaitu hormon pelepas atau releasing hormone yang berfungsi untuk merangsang sintesis dan sekresi satu atau lebih hormon di lobus anterior. Cirinya adalah hormon tersebut akan diakhiri dengan kata RH, releasing hormone. Kemudian yang kelas kedua yaitu hormon penghambat atau inhibiting hormone atau IH yang berfungsi mencegah sintesis dan sekresi hormon dari lobus anterior, di mana laju sekresi itu akan dikendalikan oleh umpan balik negatif. Contohnya adalah pada hormon yang terdapat di hipotalamus yaitu thyroid releasing hormone akan menyebabkan pituitari melepaskan hormon thyroid stimulating hormone, yang mana thyroid stimulating hormone ini akan bekerja dengan organ targetnya yaitu kelenjar tiroid, yang kemudian akan memerintahkan kelenjar tiroid ini untuk melepaskan hormon tiroid. Nah, contoh yang lain yaitu
hipotalamus akan melepaskan kortikotropin releasing hormone, yang mana hormon ini akan mempengaruhi kelenjar pituitari untuk melepaskan adenokortikotropin hormon, yang mana hormon ACTH tersebut akan bekerja pada organ targetnya, yaitu korteks suprarenal atau pada kelenjar adrenal di bagian korteksnya, yang mana akan mengakibatkan kelenjar tersebut menghasilkan hormon glukokortikoid. Contoh yang lain teman-teman bisa lihat pada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yang mana hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus. Ketika GnRH itu dilepaskan, maka akan mempengaruhi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon LH, luteinizing hormone, di mana kedua hormon tersebut akan berpengaruh pada organ testis dan ovarium. Nah, disinilah kemudian hormon tersebut akan mempengaruhi organ ovarium dan testis yang mampu untuk melepaskan hormon lain. Pada slide ini menunjukkan bahwa kelenjar pituitari dapat menghasilkan berbagai macam hormon yang dapat mempengaruhi organ endokrin yang lain. Itulah sebabnya kenapa kelenjar pituitari disebut sebagai master of gland atau masternya kelenjar. Kelenjar tiroid terletak di sepanjang garis tengah leher. Kelenjar ini akan menghasilkan dua hormon non-steroid, yaitu kelenjar T3 dan T4. T3 dikenal dengan triiodotironin dan T4 dikenal dengan tiroksin. Selain ini, kelenjar tersebut juga menghasilkan hormon kalsitonin yang berfungsi dalam metabolisme kalsium serta mempengaruhi osteoblas, serta hormon-hormon tersebut dapat mengatur metabolisme, meningkatkan sintesis protein, meningkatkan glikolisis, gluconeogenesis, serta penyerapan glukosa ke dalam sel. Berikut gambaran kerja dari kelenjar tiroid, di mana hipotalamus akan melepaskan hormon TRH, thyroid releasing hormone, yang mana akan mempengaruhi kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon TSH, thyroid stimulating hormone, yang mana thyroid stimulating hormone ini akan bekerja pada organ target, yaitu kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid tersebut akan melepaskan hormon T3 dan hormon T4. Nah, adanya hormon T3 dan T4 ini akan menciptakan keseimbangan tubuh berupa suhu tubuh menjadi normal. Kemudian ketika suhu tubuh menjadi normal, maka hal itu akan berjalan terus-menerus dan akan disampaikan ke hipotalamus, sehingga ketika suhunya sudah cukup, maka hipotalamus akan berhenti untuk melepaskan TRH dan kemudian akan tercipta suhu tertentu yang stabil di dalam tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah. Kelenjar ini tertanam di permukaan posterior dari kelenjar tiroid. Dia menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi untuk menanggapi dari rendahnya konsentrasi ion kalsium. Apabila kelenjar
tiroid ini bermasalah, maka akan terjadi berbagai macam gangguan kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Terdapat 4 efek dari hormon paratiroid. Yang pertama, merangsang osteoklas, yaitu mempercepat pergantian mineral dan melepaskan kalsium dari tulang. Yang kedua adalah menghambat osteoblas, yaitu dengan mengurangi laju deposit kalsium di dalam tulang. Yang ketiga adalah meningkatkan reabsorpsi dari kalsium pada ginjal serta mengurangi kehilangan urin. Yang keempat yaitu untuk merangsang pembentukan dan sekresi kalsitriol di ginjal. Apabila hormon paratiroid itu meningkat, maka akan meningkatkan kalsium, fosfat yang diserap oleh saluran pencernaan. Kelenjar suprarenal atau disebut sebagai kelenjar adrenal berada di atas masing-masing ginjal. Di sini terdapat bagian-bagiannya, yaitu terdapat korteks suprarenal atau korteks adrenal yang berfungsi untuk menyimpan lemak, terutama kolesterol dan asam lemak. Selain itu ada bagian yang disebut sebagai medula suprarenal atau medula adrenal yang mana berfungsi untuk aktivitas sekretori yang dikendalikan oleh saraf simpatik. Medula adrenal akan berfungsi untuk menghasilkan hormon yang disebut hormon epinefrin atau adrenal dan hormon norepinefrin atau noradrenalin. Hormon epinefrin itu akan berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan laju metabolisme, meningkatkan glikogenolisis, serta bronkodilatasi atau pelebaran bronkus. Sedangkan hormon norepinefrin atau noradrenalin berfungsi untuk menghasilkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Korteks adrenal terdiri dari 3 bagian, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Zona glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid seperti hormon aldosteron yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit, reabsorpsi natrium oleh ginjal, dan kehilangan kalium oleh urin. Sedangkan zona fasciculata menghasilkan hormon glukokortikoid seperti hormon kortisol yang berfungsi untuk merangsang gluconeogenesis serta memobilisasi asam lemak bebas. Selain itu, kortisol ataupun hidrokortison ini berfungsi sebagai agen antiinflamasi atau anti peradangan. Zona reticularis akan menghasilkan hormon androgen yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, dan pembentukan darah. Kelenjar pineal terletak di bagian posterior atau belakang dari otak besar, yaitu ventrikel ketiga. Kelenjar ini mengandung pinealosit yang berfungsi untuk mensintesis hormon melatonin. Hormon melatonin ini berfungsi untuk menghambat fungsi reproduksi, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas, serta mengatur ritme sirkadian, yaitu tidur dan bangun seseorang. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang termasuk kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri dari kelompok sel yang disebut sebagai pulau Langerhans. Ada 4 jenis sel endokrin di dalam pankreas. Yang pertama adalah sel asinar, merupakan
sel eksokrin karena menghasilkan jus yang kaya enzim untuk pencernaan. Kemudian akan terdapat pulau-pulau Langerhans yang mengandung sel-sel endokrin seperti sel alfa dan sel beta, di mana sel alfa menghasilkan glukagon, yaitu hormon yang berfungsi untuk hyperglikemik, meningkatkan glukosa, dan sel beta yang berfungsi untuk memproduksi insulin, yaitu hormon yang berfungsi hipoglikemik atau menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Insulin adalah hormon yang terkenal dihasilkan di pankreas. Hormon ini merupakan hormon peptida yang dilepaskan oleh sel beta. Hormon insulin akan mempengaruhi sel target dengan mempercepat penyerapan glukosa, mempercepat pemanfaatan glukosa dan meningkatkan pembentukan ATP, merangsang pembentukan glikogen, merangsang penyerapan asam amino dan sintesis protein, merangsang pembentukan trigliserid di jaringan adiposa atau jaringan penyimpan lemak. Apabila terdapat kekurangan insulin, akan muncul penyakit yang disebut diabetes mellitus, di mana gula darah menjadi tinggi, kemudian terjadi gangguan dalam pemanfaatan glukosa, akan tergantung pada energi yang terbentuk dari lipid, kemudian akan terjadi glikosuria atau urin mengandung glukosa atau kencing manis. Namun apabila terjadi kelebihan dari produksi insulin, itu biasanya terjadi karena tumor, sehingga akan mengakibatkan gula darah menjadi gula darah menjadi rendah. Nah, tumor pankreas ini yang akan mengakibatkan insulin itu menjadi meningkat lebih banyak dari kebutuhan tubuh. Hormon berikutnya adalah glukagon yang juga dilepaskan oleh pankreas. Hormon ini dilepaskan oleh sel alfa. Kemudian hormon ini berfungsi untuk memobilisasi cadangan energi, dapat mempengaruhi sel target melalui perangsangan pemecahan glikogen di otot rangka dan jaringan hati, kemudian merangsang pemecahan trigliserid di jaringan adiposa, serta merangsang produksi glukosa di hepar. Berikut adalah gambaran di mana kerja antara hormon glukagon dengan hormon insulin untuk mempertahankan homeostasis tubuh, di mana glukosa normal itu berada pada rentang 70-110 mg per desiliter. Apabila gula darah itu terlalu tinggi, maka pankreas akan melepaskan hormon insulin, yang mana dia akan berfungsi untuk menurunkan glukosa darah supaya pada rentang normal. Dan apabila didapatkan glukosa darah itu dalam kondisi yang rendah, maka pankreas akan melepaskan glukagon melalui sel alfa yang berfungsi untuk meningkatkan glukosa darah supaya meningkat dan berada pada range normal, yaitu 70-110 mg per desiliter. Kelenjar testis menghasilkan androgen di sel interstisial, akan menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon pria yang penting. Selain itu, dia akan mensekresi inhibin serta mendukung diferensiasi dan pematangan dari sel sperma. Pada wanita, alat kelaminnya yaitu ovarium akan menghasilkan estrogen, di mana prinsip estrogen itu dari estradiol, yang mana setelah ovulasi akan terjadi sel folikel yang melakukan reorganisasi menjadi korpus luteum, sehingga dapat melepaskan estrogen dan progestin, terutama progesteron. Timus merupakan organ yang termasuk sistem pertahanan tubuh dan juga sistem endokrin.
karena timus mampu menghasilkan hormon timosin yang membantu mengembangkan serta mempertahankan pertahanan kekebalan normal. Organ lain yang mampu menghasilkan hormon tetapi bukan termasuk hormon endokrin yaitu ginjal, yang mana dia mampu menghasilkan hormon kalsitriol dan eritropoietin, serta dia mampu menghasilkan enzim renin. Ginjal akan merasakan apabila glomerulofiltrasi rate atau GFR-nya itu lebih rendah dan saturasi oksigen di dalam darah itu juga rendah, maka ginjal akan melepaskan eritropoietin. Selain ginjal, terdapat juga organ jantung yang dia mampu menghasilkan hormon peptida natriuretik yaitu ANP dan BNP yang dilepaskan ketika volume darah menjadi berlebihan, merupakan aksi untuk melawan angiotensin II sehingga akan menghasilkan tekanan darah yang rendah serta akan menurunkan volume darah sehingga menjadi stabil atau homeostasis. Berikut adalah gambaran kerja pelepasan eritropoietin pada ginjal. Apabila homeostasis terganggu, di mana terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan volume darah, hal ini akan mengakibatkan penurunan aliran darah pada ginjal, sehingga akan mengakibatkan turunnya oksigen yang dikirimkan menuju ke ginjal. Akibatnya, ginjal akan menanggapinya dengan melepaskan renin, di mana renin ini akan menstimulus terciptanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini akan menstimulus angiotensin 1 dan angiotensin 1 akan menstimulus angiotensin 2. Di mana setelah terjadinya pelepasan angiotensin 2, maka akan terjadi pelepasan aldosteron, kemudian sekresi dari hormon antidiuretik, serta akan munculnya rangsangan seperti haus. Kesemuanya ini berfungsi untuk meningkatkan retensi natrium, yang mana akan meningkatkan retensi cairan dan meningkatkan intake dari cairan yang diminum, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan volume, sehingga homeostasis dapat tercipta kembali di dalam tubuh. Interaksi hormon juga sering disebut sebagai sindrom adaptasi umum atau general adaptasi syndrome yang juga dikenal sebagai respon stres. Merupakan bagaimana upaya tubuh untuk merespon faktor penyebab stres. Hal ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase alarm, fase resistensi, dan fase kelelahan. Reaksi alarm adalah reaksi pertama tubuh ketika mengenali adanya stresor dan tubuh bersiap untuk menghadapi suatu ancaman yang lebih sering disebut sebagai respon fight and flight, bertahan dan menyerang. Pada fase ini, hypothalamic pituitary adrenal atau HPA axis akan teraktivasi sehingga sistem saraf dan kelenjar adrenal mulai bekerja untuk mensekresikan berbagai hormon. Hormon yang disekresikan adalah hormon yang terkait dengan terjadinya stres, yaitu hormon kortisol, hormon adrenalin, dan hormon noradrenalin. Respon utama hormon dalam stres adalah pengaktifan sistem CRH, ACTH, dan kortisol, di mana peran kortisol dalam membantu tubuh menghadapi stres diperkirakan berkaitan dengan efek metaboliknya. Selain efek kortisol dalam HPA axis, ACTH juga dapat berperan dalam menahan stres. ACTH atau adenocorticotropin hormon memiliki efek mempermudah proses belajar dan mempengaruhi tingkah laku.
Fase resistensi adalah fase di mana tubuh beradaptasi dengan stres melalui berbagai mekanisme. Pada fase resistensi ini, tingkat hormon stres dalam tubuh berangsur normal karena adanya mekanisme umpan balik negatif. Hormon stres yang disekresikan berlebihan pada reaksi alarm memberikan sinyal kepada hipotalamus serta hipofisis untuk mengurangi sekresi hormon. Hal ini akan menyebabkan hormon yang disekresikan oleh kelenjar adrenal kembali normal, tetapi pertahanan dan energi adaptif tubuh menjadi berkurang. Fase ketiga yaitu fase kelelahan. Fase ini terjadi ketika terpapar stres terus-menerus. Tubuh akan kehilangan kemampuan bertahan terhadap stres karena kelenjar adrenal kelelahan dalam mensekresikan hormon, sehingga tidak ada lagi cadangan energi adaptasi. Tingkat stres pada fase ini meningkat dan dapat berlangsung kronik. Pada fase ini, tubuh akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bersama pada materi kali ini bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video. Salam.